Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 8 Maret 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murti Hanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah berlimpah dalam kesetiaan Allah. Tema ini didasarkan pada bacaan dari surat Efesus pasal 1 ayat 7-14. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami tetap dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu, agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, apapun keadaan kami. Terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman-Mu, memahaminya, dan dapat melakukan dalam hidup hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan surat Efesus pasal 1. Surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 14. Efesus 1 ayat 7-14 yang demikian bunyinya. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Efesus pasal 1 ayat 7-14. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, berlimpah dalam kesetiaan Allah. Saudara, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sangat setia kepada kita, setia kepada ciptaan tangannya. Kita dan bumi ini beserta dengan seluruh isinya dilimpahi oleh kasih setia Allah. Karena kita manusia, juga bumi dan beserta isinya, juga langit adalah ciptaan Allah. Dan Allah setia akan kasihnya kepada ciptaannya. Oleh karena itu saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, kita melihat bagaimana Tuhan melimpahkan kesetiaannya itu kepada kita dan alam ciptaan Tuhan. Di alam ciptaan Tuhan, saudara-saudara, sahabat Petra, kita melihat bagaimana Tuhan menolong alam ciptaan ini untuk menyesuaikan keadaan, untuk menata dirinya, untuk membuat dirinya pulih kembali ketika sudah dirusak oleh manusia. Peristiwa COVID-19
beberapa dipahami oleh para ahli bahwa COVID itu adalah salah satu cara alam, bumi, ciptaan Allah ini untuk memperbarui dirinya sendiri. Itu di satu sisi mungkin mendatangkan hal yang tidak baik bagi manusia, tapi bagi alam, ia membutuhkan untuk merestorasi, memperbaiki dirinya. Dan alam mempunyai mekanisme, cara untuk memulihkan dirinya. Saudara, kasih setia Allah juga pada alam, di mana alam dimampukan untuk dapat merestorasi dirinya. Demikian juga kita manusia, diberi kemampuan, diberi kesanggupan, diberi segala yang kita perlukan untuk kita memulihkan kehidupan kita, untuk kita menata hidup kita, untuk kita memulihkan keadaan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk melihat betapa Tuhan luar biasa. Dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran. Saudara, melalui ayat ini kita diingatkan bahwa kita dipulihkan kembali menjadi ciptaan Allah yang sejati, yaitu dengan karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita dipulihkan, alam juga dipulihkan. Dan setelah pemulihan yang utama dan pertama itu, kita juga diperlengkapi dengan segala sesuatu untuk kita dimampukan memulihkan diri kita terus-menerus. Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita telah memulai dasar pemulihan itu, dan Ia menghendaki agar kita melanjutkannya melalui kehidupan kita sekarang dan seterusnya, melalui kehidupan alam sekarang dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-7 bagian yang berikutnya, di sana dikatakan menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita baca ayat yang ke-7 secara utuh. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi Tuhan telah meletakkan dasar penebusan itu. Ia telah menebus dosa kita. Tetapi kita belum sampai berjumpa dengan Tuhan. Kita masih di dunia ini dan belum waktunya untuk dipanggil oleh Tuhan, atau belum waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Oleh karena itu, Tuhan melimpahkan kasih setianya melalui penganugerahan, hikmat dan pengertian. Setiap orang membutuhkan hikmat untuk dapat menimbang-nimbang, untuk dapat mengambil keputusan, untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup ini. Ada banyak persoalan yang terjadi, ada banyak pergumulan yang terjadi. Kadang-kadang kita diminta untuk mengambil keputusan secepat kilat antara keputusan tindakan yang benar dan tindakan yang salah, antara perkataan yang benar dan perkataan yang tidak benar atau tidak baik. Dalam hidup kita seringkali diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita membutuhkan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan saat ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus telah melimpahkan segala hikmat dan pengertian. Dan itu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam ayat yang ke-9,
sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat yang 9 tadi mengatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Saudara, kita bersyukur bahwa karena kasih setia Tuhan yang menghendaki kita selamat, kita menjadi makhluk ciptaan-Nya yang sempurna, menjadi makhluk ciptaan-Nya yang sejati seperti ketika Ia ciptakan manusia yang pertama. Ia tahu bahwa kita lemah, Ia tahu bahwa kita banyak kekurangan. Tetapi saudara-saudara, karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang tidak hanya menebus dosa kita, yang tidak hanya meletakkan pemulihan hidup dalam diri kita, tetapi Ia juga menganugerahkan hikmat dan pengertian untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita harus mengambil tindakan, di situ kita membutuhkan hikmat dan pengertian. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Apa kehendak Tuhan? Setiap kita beda-beda, saudara-saudara. Kehendak Tuhan pada saya berbeda dengan kehendak Tuhan pada saudara. Kehendak Tuhan pada saudara berbeda dengan kehendak Tuhan pada suami atau istri saudara, pada anak atau menantu saudara, pada siapapun, sahabat saudara, saudara-saudara dari Bapak Ibu saudara semua. Beda-beda saudara. Tapi setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus dikaruniai anugerah untuk mengetahui rencana Tuhan. Karena apa? Karena Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, bahwa kita akan diselamatkan. Yang Tuhan butuhkan adalah iman kita, percaya kita, kemauan kita untuk mau ikut Tuhan. Dan setiap kita, saudara-saudara, ketika kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka di sana suara Tuhan akan menuntun kita. Ia akan menyatakan, Ia akan menyampaikan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Sehingga kita mampu untuk melihat masa depan. Kita mampu untuk mengantisipasi masa depan. Kita mampu untuk mempersiapkan hari ini untuk masa depan. Dan kita mampu untuk melaksanakan hari ini sebagai kesempatan yang baik untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, melakukan segala sesuatu, mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata dari mulut kita yang mendatangkan berkat. Karena rahasia yang Ia punya, kehendak-Nya, pada hakikatnya adalah kasih. Di atas semuanya itu, saudara-saudara, rahasia kehendak Tuhan dalam hidup kita, maupun dalam hidup kita bersama yang lain, bahkan hidup di dunia ini hanya satu kata, 5 huruf, kasih. Rahasia kehendak-Nya, yaitu bahwa Allah mengasihi kita, itu kehendak Tuhan. Ia menghendaki bahwa Ia mau mengasihi kita, mau menerima kita apa adanya, mau memeluk kita, merangkul kita dalam segala keadaan kita. Apalagi ketika Ia membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, Ia tidak hanya melakukan itu saja, Ia menyampaikan apa yang Ia kehendaki bagi kita. Kuncinya, saudara-saudara, maukah kita hidup di dalam Tuhan? Maukah kita memegang kasih Tuhan? Maukah kita selalu membuka hati kita untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan? Maukah kita terus-menerus untuk percaya pada Tuhan, meskipun kadang-kadang percaya pada Tuhan itu tidak mudah. Tapi kita diminta untuk percaya, menghayati karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang telah menebus kita. Menghayati, menerima kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita supaya di dalam Dialah kita diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Saudara, ketika kita pasrah betul kepada Tuhan, maka firman Tuhan tadi katakan bahwa Ia sendiri yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Ayatnya yang ke-11. Jadi, segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita serahkan pada Tuhan. Kita membuka telinga kita. Kita selalu berlutut kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Supaya kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ketika kamu percaya, ayat yang ke-13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kelimpahan kesetiaan Allah. Allah tidak hanya setia ketika Ia menebus dosa kita, ketika ingin mengembalikan kita menjadi ciptaannya sempurna, menjadi fitrah, menjadi suci. Dan kita bersyukur saudara-saudara bahwa tidak hanya berhenti di situ. Ia memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Ketika saudara dan saya percaya. Kata kuncinya adalah percaya. 7 huruf. Percaya. Ketika saudara percaya, di situ saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan. Di situ tidak lagi kita yang berkarya, tapi Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus yang akan mengarahkan hidup kita. Roh Kudus yang akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk sabar. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat memikirkan segala sesuatu didasarkan kasih. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa mengampuni. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa mengasihi. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang Tuhan kehendaki untuk kita ucapkan. Yang Tuhan kehendaki agar kita menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Berlimpah dalam kesetiaan Allah. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang dilimpahi kesetiaan kasih Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah berfirman kepada kami dan mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu yang luar biasa. Yang tidak hanya menebus dosa kami, yang tidak hanya menghendaki yang terbaik bagi kami, tapi juga menolong kami dengan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau meteraikan untuk menolong kami hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami yang bekerja, Tuhan mampukan untuk bekerja sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik. Kami yang sebagai lansia, Tuhan berkati kami dengan segala keberadaan kami, agar apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi
keluarga kami, anak cucu kami, bagi anak-anak-Mu, para adiswa atau lansia yang sedang sakit, kiranya Tuhan anugerahkan sukacita di hati anak-anak-Mu ini. Dan kemampuan untuk terus mengasihi, sehingga terus menjadi berkat bagi orang-orang yang merawat mereka, juga bagi anak cucu dan orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini sekolah. Lindungi anak-anak kami ya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu yang masih sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Jauhkanlah anak-anak-Mu dari hal yang tidak baik. Lindungi, berkati, beri kesehatan, kekuatan, demikian juga kami semua beri kami kesehatan, kekuatan. Dan secara khusus anak-anak kami, berikanlah kepandaian, ketekunan, kecerdasan, fokus agar bisa belajar dengan baik. Singkirkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, mampukan untuk dapat beradaptasi dengan baik, dan tolonglah lindungi mereka, anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih sekolah ini, agar dijauhkan dari godaan seksualitas, sehingga mereka hidup kudus dan pada saatnya nanti anak-anak-Mu boleh mendapatkan apa yang menjadi cita-cita harapan mereka. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di jajaran pemerintahan, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi garam dan terang di pemerintahan Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk rumah tangga kami, Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Radio Petra yang boleh menjadi berkat bagi kami. Berkatilah Radio Petra beserta semua orang yang melayani di Radio Petra, peralatan-peralatan yang ada. Kiranya dengan berkat Tuhan, Radio Petra terus berkumandang untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati semua aktivitas kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 8 Maret 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa, dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.